Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi teriring selawat serta salam. Tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai, seperti biasa khusyuk baca Fatihah kita khususkan buat pengarang kitab, guru, orang tua. Nanti kalau saya diam sebut namanya. Kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Dan bagi guru, orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat. Berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid-dini wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak, dan kita yang mengaji subuh kali ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah ngaji terus ini subuh nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada urusan, ada keperluan, ada kerjaan, mudah-mudahan Allah mudahkan qabul urusan, keperluan dan kerjaannya. Ala hadhihi niyah li ridwatillah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwajihi wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabil asyamal khulafai rasyidin wa an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Summa ila arwa abaina wa ummahatina wa jadadu an syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabiku alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli taatika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi wa maghribiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi Syafi'i nafa'na bihi bi ulumi fidrain lana walil muslimin. Wa khususan ila arwah jaswawin ajratil bidulan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa bi ulumihi wa fa'alaina min barakati fidrain. Halaman kitab saya yang keder ya? Oh gitu. 99 baris ke 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Warwa Ibnu Abi Daud atau wa an Aisyatah. Di situ ketemu. Wa an Aisyatah. Oh ya, wa an Ali radhiyallahu anhu atau wa an Ali karamallahu wajhahu. Aidon gitu ya? Ada aidonnya? Ya udah itu. Berarti baris ke berapa? Foto ke kalau saya udah ketemu. Iya. Ini kan? Iya, kalau itu ke 11. Ya. Ketemu Bapak-bapak? Ketemu. Kalau ketemu ya fotokopiannya. Kalau mualim 2 halaman sebelum babut tasi'uh, 2 halaman sebelum babut tasi'uh. Ibu-ibu ketemu? Ibu-ibu ketemu ibu-ibu? Jangan bohong, ketemu ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu
Kalau itu karamallahu wajah. Radhiya apa karamallahu? Radhiya ya? Karamallah. Di sini radhiya. Ada di sini radhiya. Kalau di Lenteng ada udah meninggal, radhiya namanya. Radhiya. Radhiya itu at-taradhi namanya. Radhiya namanya at-taradhi. At-taradhi. At-taradhi itu bilang radhiya. Radhiyallahu an. Namanya at-taradhi. At-taradhi. Kalau Sayyidina Ali ada yang bilang karramallahu wajhahu, semoga Allah memuliakan wajahnya. Karena ada dua pendapat ulama, katanya Sayyidina Ali belum pernah melihat kemaluannya, makanya dibilang karramallahu wajhahu. Kalau kencing gimana ya? Hah? Merem kali. Tapi namanya pendapat. Nah, yang paling kuat karena beliau masuk Islam dari pertama kali di kalangan sahabat dari golongan yang kecil. Dan yang pertama masuk Islam siapa? Yang tahu boleh pulang. Siapa? Hah? Ya, yang pertama kali masuk Islam namanya Siti Khadijah. Ya Bu ya. Jadi orang yang pertama kali masuk Islam Siti Khadijah, istri Nabi sendiri. Dan seyogianya kalau jadi bini, jadi orang yang paling dipercaya. Jangan jadi bini malah nggak dipercaya. Siti Khadijah begitu. 25 tahun Rasulullah dengan Siti Khadijah. Nggak ada kepikiran di outer woman di benak Rasulullah. Makanya baca biografi Siti Khadijah, nggak ada pikiran kawin lagi dan perintah kawin lagi semenjak bersama Siti Khadijah. Siti Khadijah itu konglomerat. Kalau sekarang Kadin, kemarin saya ngisi di mana gitu sama Kadin Jakarta. Kadin tuh kamar dagang ya. Jadi perusahaan, oh ini Rajab bener ya, pas ya? Iya bulan Rajab sekarang kan. Besok malam Jumat Isra Mi'raj ya. Pas. Saya terangin dikit. Karena tadi karramallahu wajah jadi kesono, padahal nggak niat. Jadi Siti Khadijah itu kalau ada dagang mau keluar, persetujuan Siti Khadijah. 25 tahun bersama Rasulullah, 25 tahun enggak waktu sebentar. Harta semuanya dikasih ke Rasul buat dakwah Islamnya. Ya salah satu bukti masuk Islam Siti Khadijah. Di saat Rasulullah butuh pendamping, butuh sandaran, ada Siti Khadijah. Semua selesai urusan. Kalau Siti Khadijah bilang, tenang bang, tenang. Makanya kalau jadi bini begitu, jangan yang manis-manasin. Iya, semua duitnya Siti Khadijah dikasih Rasulullah. Terserah bang, buat dakwah Islamiyah saya redho. Makanya pas udah meninggal, terus kawin sama bini-bini yang lain, Siti Khadijah selalu terbayang di wajah Rasulullah. Makanya Siti Aisyah cemburu sama Siti Khadijah. Dalam kitab Marah Labib, tafsirnya Madarijus Su'ud, sarah dari Barjanji, dan disarahi oleh Syekh Umar Nawawi Al-Bantani. Jadi Rasulullah kalau ngomong Siti Khadijah, wow mukanya berubah. Bahkan kalau ada temannya Siti Khadijah, Rasulullah mengistimewakan.
Siti Aisyah cemburu betul, marah Rasulullah, janda digituin gitu, kurang lebih bahasa Tanjung Barat, gua kan perawan gitu. Makanya Siti Fatimah pernah marah gitu, dalam tanda kutip, tapi dia ditenangin sama Rasulullah. Jadi Siti Khadijah 25 tahun Rasulullah nggak pernah lupa. Waktu habis nerima wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, terus waktu Rasulullah ditemuin Jibril. Jadi pernah 2 kali, kalau saya salah dikoreksi, kurang lebih Rasulullah ditemui Jibril dengan wujud aslinya. Gelagapan Rasulullah, zammiluni zammiluni, ngadu Siti Khadijah, selimut, aku takut, tenang. Kalau ada orang yang mencerca Rasulullah, katanya Rasulullah imannya paling tingginya orang, kok ketemu Jibril takut gitu. Jemu Jibril takut. Kalau kita yang ketemu mati kita kalau kita yang ketemu mati, laki saya kagak, itu mah rep lain sama Jibril, itu laki saya kagak mati ketemu, itu mah rep bukan Jibril. Ya kalau tidur tuh yang gelagapan, astagfirullah, itu rep namanya. Kalau kita yang ketemu Jibril mati, kata Rasulullah ngelihat ke atas isinya Jibril, kayak apa itu? Saking ya, kalau kita yang ketemu Jibril boleh jadi mati. Kalau ada yang ngecengin apa namanya, kok Rasulullah takut ketemu makhluk kayak begitu, kalau kita yang ketemu mati kita. Laki saya kagak, enggak, itu rep lain. Abang gak pernah bohong begitu, ditenangin sama Siti Khadijah, selesai urusan. Pokoknya kalau semua urusan ngadu sama Siti Khadijah, selesai urusan, hati menjadi tenang. Makanya jadi bini seyogianya begitu. Kalau nggak laki ngadu, dia yang dijadiin sandaran, selesai urusan. Mau masalah apa kek, sama Khadijah tenang bang, tenang, selesai. Meninggal dunia bu, kayak apa itu Rasulullah sebelum Isra Mi'raj, kan faktor pertama itu. Sedihnya kayak apa Rasulullah? Biasanya ada tempat ngadu, sekarang nggak ada lagi. Kayak apa itu Rasulullah ditinggal meninggal sama bininya yang tadi pendukung secara finansial, pendukung secara moral, ngatanya ditinggal meninggal. Makanya kalau ada duda ngaji lain, angob aja begitu. Benar. Kalau kita kan kalau ada masalah, ya bu, ya pak ya, kita punya masalah berantem sama saudara, ngadu sama bini. Kata bini, tenang bang, yuk tidur, main, lupa ya. Bener gak kira-kira? Bener. Makanya kalau ada orang nikah, faqadis takmala nisfaddin, falyattaqillaha fi nisfil akhar. Orang kalau udah nikah itu separohnya udah selesai. Lagi nangis, ngapa sih bang, melongo aja. Tetangga begitu banget, ngapa emang bang? Tetangga omongannya jahat banget. Udah tenang bang, nggak usah dipikirin, tidur yuk tidur, main, lupa ya. Ngapa sih bang, melongo aja, dagangan nggak laku neng. Udah bang, jangan dipikirinnya, tidur, main. Lupa ya. Kalau punya bini, coba duda, dia berantem sama abangnya, dia melongo, nyengir, sakit, bego, gila. Bener ini, bukan saya bohong. Makanya miskinun rajulun laisa lahu imra'atun wa in kana ghaniyan minal mal wa in kana ghaniyan. Jadi kalau miskin laki-laki yang nggak punya bini, walaupun kaya. Jadi sehebat apapun orang, kalau bujangan nongseng kata Bokir kan, film apa tuh si Ronda, nongseng. Rasulullah begitu, ya Allah. Ditambah ditinggal meninggal mamangnya. Siapa mamangnya?
Halo, siapa mamangnya? Abu Thalib namanya. Abu Thalib tuh backingannya. Orang segen sama Abu Thalib. Lu colek ponakan gua nih lawannya gua. Nggak ada yang berani. Abu Jahal ngeri. Abu Lahab mamang juga ngeri. Gua nggak enak sama Abu Thalib. Jadi nggak ada yang berani nyolek Nabi. Nabi nggak diapa-apain karena mamangnya dipandang di kampung. Makanya kita boleh jadi dipandang orang karena orang tua kita. Boleh jadi karena ada mamang kita. Makanya jasa orang dulu tuh kudu diingat. Kalau nggak ngemandang orang tua, nggak mandang gitu kita sama orang, lah bener. Kita jadi terpandang, jadi dilihat orang karena boleh jadi ada jasa para pendahulu gitu. Lu colek ponakan gua nih, nggak berani. Kan masyhur betul tuh, waktu ditawari 3 kan mamangnya yang didatengin. Pak Thalib gitu kata Abu Jahal. Ada apa? Coba rayu ponakan ente. Suruh berhenti dah jelek-jelekin Tuhan kita. Saya enak banget dengernya gitu. Emang ngomong gitu Abu Jahal? Iya, ini bahasa Tanjung Barat. Tuhan kita dijelek-jelekin, udah suruh berhenti. Siapa yang kagak marah? Kalau dia mau berhenti, kita kasih 3 dia. Suruh milih perempuan yang mana aja, silakan dah. Apa janda apa perawan? RT 3 yang banyak, cakep-cakep bilangin gitu, kata Pak RW, Pak RT. Kan yang ngerti Pak RT, yang bening. Oh ini blok-blok sini burak-burak, yang belah sini cakep-cakep. Datang nawarin, kali dia pengen perempuan. Kalau dia pengen duit berapa dinar dia pengen. Kalau dia pengen kekuasaan, kunci Ka'bah kita kasih. Tapi berhenti dakwah Islamnya. Ya dah, baik, ntar saya sampaikan kepada ponakan saya. Kan disampaikan. Datang gitu, ada pan Mang, Om, Pak D, repot-repot kemari. Begini tong, itu Abu Lahab, Abu Jahal, semua Abu datang ke Mamang, prihatin betul sama dakwah Islam. Kalau mau berhenti suruh pilih 3, perempuan, duit, apa jabatan. Kalau mau berhenti dikasih Neng, tong, Nung. Kan jawabannya masyhur tuh. Mang, ya, Mama nggak budeg kan? Nggak, emang ini biar ada apa tong? Seandainya kata Rasulullah tuh jawaban yang masyhur. Tangan kanan, matahari diletakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku. Untuk ninggalin ini urusan, lebih baik saya hancur di dalam. Mamang ngelihat ponakan kuat begitu prinsip hidupnya, gigit kuat-kuat. Mamang di belakang begitu. Nggak berani kafir Quraisy, meninggal. Dulu ada mamang lo, sekarang cuh begitu. Rasulullah ke masjid diludahin, cuh nggak dilihat lagi. Mamang udah nggak ada, backingnya nggak ada begitu. Dulu ada mamang lo, orang segen. Sekarang siapa? 3 kali. Pas sakit dijenguk kayak apa itu Rasulullah. Itu aja udah, nggak usah ngebahas yang lain. Makanya kalau ngebahas Rasulullah semuanya indah, semuanya indah. Nggak ada yang bisa mengutarakan bagaimana akhlak Rasulullah. Kata Muhammad Iqbal As-Siddiqi, seandainya aku nanti di yaumil kiamah, jangan temukan aku kepada Al-Mustafa, karena aku malu katanya ngikut pengikut, ngaku sebagai pengikutnya tapi belum pernah melakukan sunnah-sunnah. Bayangin bapak diludahin orang. Saya pengen tahu ada orang kayak begitu, walaupun rajin ibadahnya. Diplengosin sama tetangga aja kita enak banget ngelihat mukanya ya. Bang Haji mau kemana? Sakit, mati kita kagak nyelawat kalau dia mati. Kita negor diplengosin kayak apa sakit? Rasulullah diludahin bukan sekali, 3 kali. Terus sakit, dia datang. Kayak apa hati Rasulullah? Mulianya kayak apa itu? Nggak bisa bayangin. Bapak ke Masjid Al-Murtado di pinggir jalan yang ngeludahin. Cuh. Saya rasa pulang lagi ya. Ngambil golok mungkin. Dia mau bacok itu orang. Saking
saking anunya, ditinggal sama mamangnya. Kayak apa itu? Ditambah embargo secara ekonomi, makanya turun Jibril ngajak jalan-jalan. Kan jalan-jalan itu Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati. Untuk diperlihatkan jalan-jalan begitu. Makanya konsep jalan-jalan itu konsep Islam. Orang kalau nggak pernah jalan-jalan jadi melongo aja begitu. Angob, ntar dia kentut, ntar dia nyender. Makanya perlu jalan-jalan. Jadi sering jalan-jalan. Jadi sama Allah diajak jalan-jalan, dia press begitu. Jadi begitu berat cobaan Rasulullah, akhirnya kasih unjuk, ini surga, ini ada Siti Masito, di sini anu. Jadi lupa sama masalah yang tadi itu, lupa. Oh itu berarti masalah kecil. Lalu turun perintah sholat. Makanya kalau lagi mau sholat, hilangkan wanita, tahta, jabatan, harta, representasi backingan. Kadang-kadang kan kita merasa gede karena di belakang ada siapa. Kita merasa belagu karena di belakang kita ada siapa. Makanya sholat, ya benar ini. Ego begitu, gua anak siapa, gua keturunan siapa, di belakang gua siapa. Nah waktu sholat nggak usah. Makanya dibuka dengan Allahu Akbar. Jadi nggak ada yang gede, yang gede cuman Allah. Allahu Akbar. Jadi itu semua intikal pakai Allah Akbar. Gara-gara Abu Bakar aja ketinggalan. Nah, akhirnya turun perintah sami Allahu liman hamidah. Dulu berangkat dari ruku, bangun dari ruku Allahu Akbar. Mau ruku Allahu Akbar, bangun dari ruku Allahu Akbar, mau sujud Allahu Akbar, Allah Akbar. Seakan-akan yang gede cuman Allah. Yang lain ada tapi kecil banget. Kalau bapak pernah naik pesawat, ibu pernah naik pesawat, 100 meter orang masih kelihatan, rumah masih kelihatan, 1 kilo orang masih kelihatan, tapi udah 10 kilo orang udah nggak kelihatan. Yang ada cuman rumah. Berangkat lebih tinggi lagi. Kemana? 1000 kilo ke atas begitu, ke angkasa. Rumah juga udah nggak kelihatan. Lebih tinggi lagi kita berangkat, keluar atmosfer bumi. Bukan hanya rumah, bumi udah kayak bola begitu. Ada biru, segeplok biru, segeplok hijau. Lebih tinggi lagi kita berandai lagi. Kita kemana? Ke galaksi Bima Sakti. Bumi yang kayak bola tuh udah nggak ada lagi. Cuman titik di antara lautan miliaran titik. Kalau kita ke galaksi Bima Sakti, satu titik dari lautan titik galaksi Bima Sakti. Kita lebih tinggi lagi ke super cluster namanya. Jadi galaksi Bima Sakti isinya bermiliar planet-planet. Kita keluar lagi gugusan galaksi Bima Sakti, satu titik dari ribuan titik galaksi. Bahkan NASA belum menghitung berapa jauhnya the universe, berapa jauhnya alam raya begitu. Belum ada ujungnya. Itu 3 miliar perjalanan cahaya. Belum nyampe ujungnya, belum mentok. Makanya ada orang, saya punya videonya, pendekatannya saintifik. Mau ngitung banyakkan mana bintang dengan pasir yang ada di dunia. Yang ada di pantai itu pasir, kita angkat pasir, kita begini. Berapa banyak? Banyakkan mana sama bintang dengan pasir? Kesimpulannya walaupun asumsi, tapi pendekatannya saintifik. Pasir yang ada di laut begitu, yang ada di bumi, nggak ada apa-apanya dibanding bintang ke bintang yang ada di langit. Jadi dia lebih banyak daripada pasir yang ada di bumi begitu. Karena 3 miliar aja belum. Lalu pertanyaannya, di mana saya? Di mana Anda? Di mana kita semua? Yang katanya gede, yang katanya sekampung kenal, yang katanya orang gede, di mana? Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar. Kita kan kadang-kadang merasa gede kayak katak di dalam tempurung. Ke Citayam belanja jambu kelutuk, nggak ada yang kenal saya. Nggak kenal saya kan ngajar di Murtado. Enggak, siapa Anda? Kita udah merasa gede. Benar ini bukan saya. Allahu Akbar. Makanya bulan Rajab nih bulan kenang-kenangan untuk merekonstruksi ulang pemahaman kita tentang sholat. Jadi kalau mau sholat Allahu Akbar, yang gede hanya Allah, kita hanya kecil. Ada tapi kecil, nggak ada apa-apanya. Allahu Akbar. Kembali ke konteks, mohon maaf itu tadi Ali karamallahu wajhahu. Ke teks. Wa an Ali radhiyallahu an, atau wa an Ali karamallahu wajhahu aidan juga qala, berkata Sayyidina Ali, ma kuntu aro ahadan
yaqilu yanamu qabla ayyaqra'a al-ayat as-salasah al-awakhir min suratil Baqarah. Kata Sayyidina Ali, makuntu, enggak ada saya aro melihat ahadan salah seorang, yaqilu yang berakal itu ahadan, yanamu yang tidur siapa ahad, qabla ayyaqra'a sebelum membaca siapa itu ahad, al ayata akan ayat-ayat al salasah yang tiga, al awakhirah yang akhir, min suratil Baqarah daripada surah Al-Baqarah. Kata Sayyidina Ali, orang saya nggak pernah ngelihat seorang yang punya akal. Berarti kalau mau ngikutin dia, kata Sayyidina Ali punya akal. Sebelum tidur baca 3 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Berarti dari mana? Lillahi ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Terus wa in tubdu anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Terus biadikal khair innaka ala kulli syai'in amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi kata Sayyidina Ali, saya belum pernah melihat orang yang punya akal dan dalam Islam kalau sebelum tidur baca itu 3 ayat. Nah, makanya orang tua kita tuh di tahlilan dia baca, diangkat karena ada data dari lillahi ma fis sama. Kemarin kan ada data langsung wa amana rasul, sekarang walillahi ma fis sama. Jadi baca itu. Jadi bapak setelah sholat tuh jangan gak wirid ya, nggak zikir. Kalau misalnya waktu mepet mau berangkat kerja dikodok. Nah, apalagi tiap selesai sholat baca itu tadi. Lillahi ma fis sama amana rasul. Ditambah syahidallah, kemarin kita bahas itu ya. Barang siapa yang dawam itu setelah sholat nanti digampangin ruh lepas bawa iman kepada Allah. Karena godaan orang yang lagi sakaratul maut itu bisikan itu tadi. Kemarin yang kita bahas itu ya. Makanya kata Sayyidina Ali, saya nggak pernah melihat ada orang yang berakal. Nah ini isnaduhu sahihun, sanatnya sahih ala syartil Bukhari wa Muslim, atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi ini data sahih. Jadi hadis itu bukan hanya dari Nabi yang disebut hadis, walaupun ma'udhifa ilan Nabi, tapi man ahdatsa. Nabi kalau ngomong begitu. Jadi sahabat juga begitu. Jadi termasuk juga khabar bahwa sanadnya sahih atas syarat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dawamkan itu sebelum tidur baca 3 ayat akhir surah Al-Baqarah. Terus wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Jadi kalau sahabat disebut ya begitu tadi. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qal berkata siapa Uqbah bin Amir? Qala li telah berkata li kepadaku siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Uqbah sabdanya Nabi tadi? La tamurra bika lailatun illa qara'ta fiha qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Sabda Nabi la tamurra bika. Jadi khusus nasihat person to person. Jadi wahai Uqbah bin Amir, jangan kau lewatkan, la tamurra bika, tidak melewati bika kamu apa lailatun satu malam, illa kecuali qara'ta kamu telah membaca fiha di dalam itu malam qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Jadi malam jangan nyampe lewat nggak baca itu 3 surah. Makanya orang tua kita kalau tahlilan dibawa habis maghrib, habis isya, pokoknya malam jangan pernah lepas qul huwallahu ahad dan wal muawwidzatain. Jadi 2 surah perlindungan, qul a'udzu. Kan di dalam Quran cuman ada 2 qul a'udzu, namanya al muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas.
Wa yustahabu ayaqra'a indahu qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas ma'an nafasi, dan dianjurkan juga baca 3 surah tadi disertakan dengan tiupan. Ma'an nafasi disertakan dengan tiupan fil yadaini, di tangan ditiup 2 tangan. Faqad sabata dzalika fi sahihain min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh itu kerjaan. Jadi baca qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas disertakan tiupan di kedua tangannya. Jadi baca itu setiap mau tidur disertakan dan ditiup. Begitu. Dan itu termasuk hadis sahih yang dikerjakan oleh Rasulullah, dan kemarin kita udah pernah bahas fin nafasi ma'al qur'ani li ruqyati. Nah, ini diulang lagi sama pengarang kitab waqad taqaddama bayanuhu fi faslin nafasi fi akhiril babil ladzi qabla hadza, dan sungguh telah dibahas itu pembahasan sebelum bab ini. Sebelum bab ini kemarin tempo dulu kita udah pernah bahas. Begitu kata Imam Nawawi. Jadi sebelum tidur ditiup qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Kita minta perlindungan sebelum kita tidur. Karena kemarin saya jelasin, kita nggak tahu ada orang tersakiti lewat lisan kita, ada orang tersakiti lewat sikap kita, entah mitra kerja, atau saingan bisnis, atau dan lain. Kita minta perlindungan kepada Allah waktu kita tidur. Karena orang tidur nggak bisa ngelawan. Kalau orang melek, kita melek dijegat sama 3 orang, kita bisa mentil walaupun dikit-dikit, walaupun kalah juga loh lawan 3, tapi minimal kita ngadakan perlawanan. Tapi kalau kita tidur, ngelawan gimana? Disentil anak kecil kita nggak bisa ngelawan. Nah, kita mohon perlindungan sebelum tidur, diusapin ke seluruh badan kita. Jadi ibu, boleh gak Ustadz itu baca? Saya baca untuk meruqyah laki saya. Boleh. Rasulullah itu minta diruqyah pakai itu kepada Siti Aisyah. Jadi itu boleh datanya. Kayaknya laki saya ada nggak biasanya pakai minyak wangi. Kata siapa tuh? Kata siapa yang ngomong begitu? Nggak biasanya laki saya, Ayu Ting Ting ya? Ya Ayu Ting Ting, nggak biasanya pakai minyak wangi Ustaz. Saya khawatir dia tergoda sama seseorang. Waktu tidur saya bacain qul huwallahu ahad sama qul a'udzu birabbin nas. Boleh? Emang begitu, Bu. Jadi laki kita kayaknya rada sedeng, bacain itu qul huwallahu ahad. Lagi tidur. Saya nggak nyebut orang, tapi kemarin ada yang ke rumah, Ustaz, saya bukan, lakinya begitu katanya. Lakinya begitu, minta cerai aja katanya. Ya, saya bilang udah, lagi tidur, jangan lagi dia melek doainya, lagi dia tidur. Karena Rasulullah kalau mau tidur, jadi orang tidur itu ruh separohnya nggak ada. Makanya tidur itu setengah mati sebutannya. Makanya Nabi kalau doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, hidup sama mati. Saya dapat dalam kitab Tanqihul Qaul, orang kalau lagi tidur ruhnya jalan-jalan. Kalau sebelum tidur punya wudu, ruhnya diajak jalan ke Lauh Mahfuz, ke Arsy. Tanqihul Qaul ada datanya saya. Jadi apa yang dilihat dalam mimpi boleh jadi berita benar, asal sebelum tidur punya wudu. Nah, kalau nggak punya wudu, beritanya bohong. Karena kalau ruh nggak punya wudu, tidur nggak punya wudu, diajak jalan-jalannya lain. Jalan-jalannya ke Ngempang, ke kebon. Jadi yang dilihat macam-macam, yang dilihat emas, gerame, yang dilihat mujair. Kagak, dia nggak punya wudu tuh, berarti diajak. Kalau punya wudu diajak ke Arsy. Nah, kalau laki kita lagi tidur, boleh tuh tiupin qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Baca qul a'udzu binnas, qul a'udzu billah, tiup. Itu di laki kita. Lakinya bangun. Ngapain lu? Tenang aja, Bang. Enggak tahu laki udah baca. Lakinya udah baca. Keduluan lu gitu ya. Boleh. Ya, terus. Wa antol hatta bin Masrufin. Qal, dari Tolha bin Masruf. Qal, berkata siapa Tolha? Karena yuqalu, ada dikatakan, innal maridho idza quri'a indahul qur'ana wajada lidzalika khiffatun fadakhaltu ali
Ya benar ya. Fadakhaltu ala khasya Haythamah wa huwa maridun. Faqultu inni arakal yawma salihan. Faqala innahu quri'a indi al-Qur'ana. Kata Tolha, innal marido, sesungguhnya orang sakit, idza quri'a, apabila dibacakan, indahu, di sisi orang sakit, al-Qur'ana, Quran, wajada, akan mendapati siapa dia, lidzalika, karena itu Quran, khifatun, keringanan. Jadi kalau kita baca Quran waktu sakit, bacaan Quran itu bikin sakitnya jadi ringan. Begitu kata Tolha. Begitu juga kalau kita jenguk orang sakit. Makanya orang tua dulu tuh kalau jenguk orang sakit dibacain Yasin, dibacain apa gitu, yang sakitnya udah parah. Nah, bacaan itu bisa meringankan penderitaan si sakit. Si sakitnya jadi ringan begitu. Khifatun, jadi ringan. Atau merasa ringan. Fadakhaltu, aku masuk ala Haythamah, ke kemah, wa huwa maridun, dan dia lagi sakit. Fakultu inni arakal yaum, aku katakan hari ini sesungguhnya aku aroka, melihat kamu, al yauma, hari ini, solihan, kau sehat, kemarin lagi sakit, kau sekarang sehat. Faqala, lalu berkata itu si sakit, innahu quri'ah indi, sesungguhnya dibacakan indi, di sisiku, Al-Quran. Saya jadi baik begini waktu saya sakit, ada yang bacain Quran. Tuh footnote-nya nomor 2 di bawah tuh. Akhraja al-Baihaqi al-Khobar fi kitabih Syu'bul Iman. Nah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di hadis-hadis dalam kitabnya cabang-cabang iman. Fi fasli istisqa minal Quran. Istishfa, di dalam pasal meminta pengobatan dengan sebab Al-Quran. Jadi kalau ada yang sakit atau kita lagi sakit, lagi puyeng, lagi sakit gigi, lagi demam, baca Quran, itu insya Allah menjadi ringan itu penyakit. Terus warwa, dan meriwayatkan al-Khatibu, siapa al-Khatib, Abu Bakr al-Baghdadi, Abu Bakar al-Baghdadi rahimahullahu. Rahimah itu fi'il madhi, sama kayak Rodiyah. Rodiyah itu fi'il madhi. Tapi kalau nerjemahinnya moga-moga. Jangan diterjemahkan fi'il madhi, itu namanya adab menerjemahkan kitab. Jadi Rodiyah itu telah meredoi artinya, literlek. Tapi kita moga-moga Allah meredoi gitu. Rahimahullah, Allah telah merahmati, tapi moga-moga Allah merahmatinya. Hafizullah juga begitu. Kan kalau jadi MC begitu tuh. Nah, yang kita hormati Al-Mukarram Kiai Haji Fulan bin Fulan, hafizullah, rahimahullah. Itu artinya moga-moga. Walaupun bentuknya madhi, tapi kita moga-moga adab. Rahimahullahu, semoga Allah merahmati Abu Bakar al-Baghdadi, bi isnadihi, dengan sanadnya, anna Romadiya radhiyallahu anhu, semoga Allah redha kepada Romadi. Karena ada siapa Romadi, idastaka, apabila merasa sakit, menderita sakit, syai'an, sesuatu, qala, berkata siapa itu ar-Romadi, hatu ashabal hadis, hatu, datangkan oleh kalian ashabal hadis, orang-orang yang jago hadis, hafal hadis. Fa idzal hadaru, apabila didatangkan, jadi dia lagi sakit, datangkan orang yang ahli hadis. Akhirnya didatangin ahli hadis. Fa idza hadaru, apabila datang atau hadir siapa ahli hadis, qala, berkata siapa itu ar-Romadi, ikra'u alayya al-haditha, coba bacain kepada aku satu hadis gitu. Lagi sakit, lagi meriang, lagi demam, lagi panas tinggi, dia minta didatangkan ahli hadis. Terus ketika udah datang, bacain sama aku hadis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alayya al-haditha fa hadza fil hadis fa Qur'anu aula. Jadi baik, jadi sakitnya jadi baik. Nah, kata Imam Nawawi, ini data, itu hadis, apalagi Quran, gitulah. Nah, begitu kurang lebih. Hadzal hadis fal Qur'anu aula, Al-Quran lebih utama. Jadi ini subuh-subuh kita ngaji hadis, makanya kita nggak merasa sakit, lagi tenang aja, karena masuk makanan dalam telinga kita. Jadi kalau kita ngaji hadis, ngaji kitab, ngelihat teks-teks begitu, Bapak kan ngelihat, itu mata kita lagi makan. Kalau kita dengar hadis, makanya benar ada santapan rohani namanya. Jadi bayangin Bapak kalau berminggu-minggu nggak ngaji, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan nggak pernah ngelihat lafaz Allah, nggak pernah ngelihat ngaji, keras hati itu, keras, gersang,
berteman sama orang kaya mulu, mati udah hati. Yang dilihat begini, yang dilihat begini. Makanya sesekali ini ruh kita lagi makan. Orang kalau nggak pernah makan, orang kalau kekurangan gizi ketahuan, bisa dia diagnosa. Dokter tiba ngelihat doang tahu. Ini punya penyakit liver. Kok tahu? Kuning, badannya kuning. Ya kan ya, liver kuning ya. Ini kayaknya ada masalah sama bininya. Kok tahu? Bengep, mukanya bengep. Berarti habis dilempar piring sama bininya. Lu kayaknya ada masalah sama bininya. Kok lu tahu aja? Itu muka lu bengep. Ya. Ketahuan. Dilihat dari fisiknya ketahuan. Ini kayaknya cacingan. Kok tahu? Kedip mulu. Orang kalau kedip mulu kan cacingan ya. Kalau ngomong gitu kedip mulu ya, cacing. Ini kayaknya dia cacingan. Sama keremian. Kan kalau keremian makan kelapa mulu ya, kelapa tua dia gadoin, jadi keremian mulu, begini mulu pantatnya. Ya Allah. Nah, ruh yang jarang makan juga ketahuan. Apa Ustadz? Bisa didiagnosa. Yang tahu kita sendiri, orang lain nggak tahu. Nggak bohong kalau bilang orang lain, lu kayaknya ruh lu kurang gizi. Dusta. Yang tahu kita sendiri. Apa tandanya? Gelisah, uring-uringan, gampang bete, gampang galau, berarti ruhnya kurus tuh. Karena jarang ngaji, jarang melihat Quran, jarang baca Quran, jarang zikir, jarang wirid. Pada rumah ada, mobil ada, kok ada yang kurang ya? Kayak ada kekosongan eksistensialis. Itu tandanya ruhnya kekurangan gizi. Nah ini kita nih ngaji hadis pagi-pagi, dengerin hadis. Kata ulama kalau kita ngaji hadis, dengerin hadis Nabi, kita berteman dengan suara Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lewat kitabnya Imam Nawawi. Makanya nih pagi-pagi kita udah sarapan rohani. Mudah-mudahan Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga. Allah selalu beri kita taufik dan hidayah. Udah bel. Ya, tadi oh iya dikit lagi ya. Itu bel penghabisannya. Iya. Hatu ashabul hadis fa idza hadaru qala qara'u alaihi hadis fa fil hadis faqra'ul aula faslun fima yakrahu indal mayyiti. Lain pasal kalau di sini. Itu sama. Udah cukup dah ya. Udah bel. Insyaallah kalau Allah panjangin usia kita ngaji lagi faslun fima yakra'u indal mayyiti. Pasal apa yang kita baca ketika di hadapan mayit. Tadi lagi sakit, tadi juga kita akan bahas faslun fima yakra'u indal mayit qalal ulama'u min ashabina wa ghairuhum wallahu a'lam bissawab. Tandain. Oh di situ dikit lagi. Di situ dikit lagi apa? Udah dah. Berapa baris lagi? 3 baris lagi. Ya udah kita habisin. Qalal ulama'u, bener ya? Qalal ulama'u, berkata siapa ulama? Min ashabina, dari sahabat-sahabat kami madhab Syafi'i. Wa ghairuhum. Nah itu atopnya ke kal ulama'u. Mau kau ghairihim boleh Ustaz? Boleh aja. Nah makanya kan itu nggak ada harokatnya. Mau dibaca wa ghairuhum boleh, mau dibaca wa ghairihim juga boleh. Kalau dibaca wa ghairihim berarti atopnya min ashabina. Kalau dibaca wa ghairuhum berarti atopnya ke ulama. Boleh aja, boleh. Tapi biasanya yang paling dekat, yang paling kuat. Ya terserah. Makanya boleh min rojaba, boleh min rojabin. Karena ada pendapat, siapa Ustadz? Saya punya kitab namanya Ma fi Rojabah. Depannya apa tahu? Yang dia ngarang Sayyid Alawi Al-Maliki itu, Al-Abbas Al-Hasani. Beliau bilang bahwa rojab itu mu'rab, bukan mabni. Berarti kalau mu'rab bacanya Allahumma barik lana fi rojabin, kata Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Tapi ada yang bilang juga dia mabni, Allahumma barik lana fi rojabah. Ya terserah dah, mau yang mana dah. Dua-duanya ada pendapatnya. Jadi mau dibaca ya rojabin dia mu'rab itu berarti berubah. Kalau mabni itu tetap kayak Ramadan kan mabni. Nah, tapi dia menjadi ghairu munsharif kan? Tapi dia
berubah ketika malam yudab wa ba'da al-radib. Begitu kata Alfiyah Ibnu Malik. Nah, tapi kalau dia jadi mudhaf ya berubah jadi mu'rab. Kalau dia ada alif lamnya ya berubah. Jadi isim ghairu munsharif mabni. Nah, tapi kalau dia ada alif lamnya terus jadi mudhaf dia berubah. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sana. Karena dia jadi mudhaf ilaih, jadi mudhaf lagi ya begitu. Nah, silakan dah morojabah, silakan morojabin juga boleh. Jadi apa kata ulama? Yustahabu ayaqra'a indahu yasin. Jadi kalau ada orang meninggal baca yasin bukan asal-asalan, ada datanya, yaitu ulama mazhab Syafi'i. Li hadis, kata ulama mazhab Syafi'i bukan asal-asalan, berdasarkan hadis. Jadi kalau ada meninggal kita baca yasin, ada datanya. Mana hadisnya? Hadis Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridho kepadanya. Annan nabiyya, nah ini terakhir. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qol telah bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin atas orang-orang mati kalian. Tuh datanya. Makanya di mazhab Syafi'i kalau kita nyelawat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kalau ada yang enggak demen baca Yasin, nyelawat dia begini aja. Ada yang gitu kalau nyelawat begini aja. Sedang apa ya? Udah kayak lurah kebon kosong begini. Kalau Yasin. Jadi kalau nyelawat baca Yasin. Tapi nyelawat yang utama nyuruh sabar kepada yang ditinggal. Tapi boleh. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i fi amalil yaumi wal lailah. Di dalam amal harian dan malam. Harian. Yaum itu hari, lailah malam. Jadi harian. Wa Ibnu Majah bi isnadi dhaif, dan dari Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Wa rawa Mujallid, meriwayatkan siapa Mujallidun an Sya'bi dari Sya'bi qol kanat al ansaru ada, masih ada itu. Ada siapa al ansaru, kaum Ansor, idza hadaru, apabila datang siapa kaum Ansor, indal maiti, di sisi orang mayat, orang meninggal, qara'u, mereka membaca surat al-Baqarah. Ada data, tapi ini menjadi budaya salafus saleh. Dan orang Ansor itu ngalamin Rasul, berarti dia begitu kan juga ada datanya. Jadi begitu. Jadi budaya-budaya yang dilakukan sahabat berkemungkinan disepakati oleh Nabi. Makanya ini Al-Ansor dulu ada data. Kalau nyelawat baca Al-Baqarah. Nah, datanya bukan hadis. Hadisnya ada tapi lemah. Nah, orang Ansor kalau nyelawat baca surah Al-Baqarah. Ibu kalau nyelawat mendingan Baqarah apa Yasin? Ya, saya mesti Yasin aja ya. Karena pendek, pengen buru-buru ngopi, kan nyelawat juga kalau kelamaan yang enggak enak. Jadi kalau Al-Baqarah kan berapa? 2,5 juz ya. Iya, 200 sekian. Nah, tapi ada data. Mujallid dhaifun wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan manfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min nasina wa 'allimna min jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Doa dikit mualim, doa dikit. Dikit aja dikit. Doa.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من عبادك الصابرين واجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المتودعين برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. دعوهم بها سبحان الله تحيتهم يا سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين.